Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaleb. Nama saya Omar Abdullah. Hai, nama aku Hafsah. Dan ini Fatma. Dan kami dari kelompok pendidikan akan mendirikan kalian apa dampaknya masa kolonialisme Belanda di Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama adalah pendirian berbagai macam lembaga pendidikan formal di Indonesia. Sekolah-sekolah ini awalnya didirikan untuk mendukung administrasi kolonial dan melatih pejabat pribumi yang lokal kepada pemerintah kolonial dengan sekolah yang bergaya barat. Namun, sering berjalannya waktu, lembaga-lembaga ini juga membuka pintu pendidikan kepada masyarakat pribumi. Hal ini sangat berdampak positif karena munculnya sekolah-sekolah ini juga munculnya poin kedua, yaitu 2. Munculnya golongan pelajar. Seiring berkembangnya sistem pendidikan di bawah kolonialisme, munculnya golongan pelajar yang terdiri dari masyarakat pribumi. Mereka juga merupakan kaum yang merancang berbagai organisasi yang menjadi penggerak roda kebangkitan nasional. Yang ketiga adalah ketidaksetaraan pendidikan. Meskipun kebijakan-kebijakan untuk membuka akses pendidikan terhadap kaum pribumi telah ditetapkan, yang mendapatkan akses terbaik kepada pendidikan justru adalah kaum bangsawan dan kaum Belanda yang singgah di Nusantara. Hal ini juga berubah wujud menjadi bentuk ketidaksetaraan pendidikan yang tersebar di penjuru negara, terutama dalam perbandingan kualitas pendidikan antara ibu kota dan pedesaan terpencil. Selain itu, rakyat juga diperkenalkan ke ilmu dan metode pengobatan modern, serta pendidikan tinggi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, teknologi, agama, teknik, dan lain-lain. Mereka juga diberikan pendidikan dasar dan menengah atau kejuruan yang memberikan mereka kemampuan dasar agar bisa berkontribusi bagi pemerintah kolonial dan republik pasca kemerdekaan saat itu. Hal tersebut juga telah diterapkan agar berguna untuk masyarakat dan pemerintah saat ini. Di antara institut yang dibangun pada saat Belanda, ada beberapa yang sampai sekarang masih menjadi cikal bakal PTN yang digunakan oleh banyak rakyat Indonesia. Mereka bahkan menjadi PTN ternama loh. Yang pertama, ada Technische Hochschule T Bandung atau THS, yang merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung atau ITB, perguruan tinggi teknik pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 3 Juli tahun 1920. Kemudian diresmikan menjadi ITB pada tanggal 2 Maret 1959 dengan misi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kedua, ada Rechtshogeschool te Batavia atau RHS yang merupakan perguruan tinggi hukum pertama di Hindia Belanda, didirikan di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 1924. Itu juga menjadi cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sekarang dipanggil FHUI. Terakhir, ada Geneeskundige Hogeschool te Batavia atau GHS yang adalah sekolah kedokteran pertama di Hindia Belanda, didirikan tanggal 16 Agustus tahun 1924 di Batavia atau Jakarta, merupakan peningkatan mutu dari Stovia setara dengan standar Eropa yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI di Salemba. Dan ini poin kelima. Belanda membangun berbagai macam infrastruktur pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonialisme Belanda, mereka juga membangun berbagai macam infrastruktur yang relevan dengan pendidikan, seperti macam-macam sekolah dasar, lanjutan maupun sekolah tinggi, dan juga perpustakaan dan bangunan sekolah kedokteran. Belanda membangun infrastruktur tersebut dengan tujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh administrasi kolonial, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Dan yang terakhir adalah penerapan metode pengajaran barat. Kolonialisme juga membawa metode pengajaran barat yang berbeda dengan tradisi pendidikan lokal. Metode ini
lebih terstruktur, dan cenderung mengutamakan pembelajaran, ilmu pengetahuan, dan teknologi barat. Hal ini mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dan mendorong masyarakat pribumi untuk mengadopsi gaya belajar yang berbeda. Dan itulah adalah macam-macam perubahan pada masa kolonial Belanda di Indonesia dalam bidang pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.